Kalian berisik sekali. Xiao Yi. Bukan sudah kita sepakati. Asal kamu tidak memukul sekali saja, kamu akan segera bisa keluar. Aku akan bersikap baik. Sebelum Dr. Shen meninggal, dia berpesan khusus Untuk memberikan kacamata ini padamu. Di sini ada beberapa rekaman elektronik yang Dr. Shen tinggalkan untukmu. Cara penggunaannya kamu lihat sendiri ya. Xiao Yi. Hari ini senang tidak? Ada beberapa hal yang tidak bisa kusampaikan langsung padamu. Aku sakit jenis yang tidak bisa disembuhkan. Tidak apa-apa, aku akan selalu di sini menemanimu. Ketika aku tidak ada, kamu harus minum obat tepat waktu. Selalu bahagia ya, baik. Ya ampun. Untungnya Dr. Shen meninggalkan barang peninggalan. Kalau tidak tahu siapa lagi yang bisa mengendalikan. Sang nenek moyang hidup ini, semoga tidak ada yang tidak tahu diri. Merusak kacamatanya. Selamat pagi Lin Jie, selamat pagi Lin Jie. Aduh Lin Jie, akhirnya kamu datang. Lin Yi ini, anggota baru departemen. Kamu bimbing ya. Proyek sedang tahap penyelesaian, tidak ada waktu untuk bimbing anggota baru. Xiao Lin, bukan aku yang bilang. Anggota baru diberikan padamu, karena melihat kemampuanmu. Dan suasana departemenmu. Aku tidak haus. Magang diberikan padamu, sebagai kesempatan untuk berlatih. Ini semua untuk kebaikanmu, kamu tidak akan tidak menghargaikan. Kalau aku jadi kakakmu, aku sudah sangat bersyukur. Benar. Jadi begini saja. Zihan, mulai sekarang kamu duduk di sini. Ayo. Terima kasih Yang Zong, aku pasti akan bekerja keras. Semangat. Kalau begitu kamu pelajari dulu alur kerjanya. Kami generasi 00-an tidak perlu alur kerja. Bebas saja, itu kondisi kerja terbaik, you know. Guno. Kalau begitu kamu print ini ya. Stop, aku datang ke perusahaan ini untuk menangani bisnis inti, mencetak dokumen hal kecil seperti ini. Harus aku yang lakukan sendiri. Baik, kalau begitu kuberikan bisnis inti padamu. Kamu pelajari dulu proposal ini, besok ketemu klien besar. Kamu yang presentasi. Besok sudah harus presentasi, mana sempat kamu sekarang. Lagi pula aku masih baru, aku nggak ngerti apa-apa. Kamu ini ngebully, yang baru ini namanya bullying di kantor. Terus kamu mau apa? Soal kerjaan, aku punya 5 hal yang nggak mau dilakukan. Yang nggak mau dilakukan, yang nggak dilakukan, yang nggak bisa dilakukan, yang nggak dilakukan. Yang bisa dilakukan juga nggak dilakukan, nggak ada yang bisa dipelajari. Yang nggak penting-penting amat, yang nggak dilakukan. Kalau nggak penting, kenapa harus aku yang lakukan? Yang penting juga nggak dilakukan, kalau buru-buru malah gampang salah. Kalau gitu aku cuma punya satu kalimat, kalau bisa ya lakukan. Kalau nggak bisa ya pergi. Bisa, siapa bilang aku nggak bisa? Nanti kalau ada masalah, lihat aja gimana kamu ngatasinnya. Kamu belum pulang ya, suka banget ya. Jadi kuda beban kapitalis. Kalau mau pulang ya pulang, mereka lembur ya urusan mereka. Siapa sih yang suka lembur? Kayaknya kalian ini sudah dipewa sama perusahaan. Saudara-saudara, ayo pulang. Ikut aku pulang. Kayaknya semua sudah dipewa sama perusahaan. Cuma aku yang bisa selamatkan kalian. Ada apa ini? Cepat pergi, cepat pergi, cepat. File aku, cepat pergi, cepat. Lihat kan, jadi nggak perlu lembur, makanya aku bilang.
Dunia kerja harus diatur sama generasi 2000-an. Kamu yang nyalain alarm kebakaran ya? Komputer jadi rusak gimana kita kerja? Kamu tahu nggak sih seberapa penting proyek ini? Jangan bikin malu generasi 2000-an dengan ngatur dunia kerja. Aku belum pernah ketemu orang kayak kamu. Apa kamu merasa? Kamu hebat banget ya, kalian ini kuda beban. Harusnya berterima kasih sama aku, kalau nggak ada aku kalian nggak akan tahu. Sampai kapan harus lembur? Kamu ngapain? Xiao Yi. Hari ini juga harus minum obat tepat waktu, hidup seperti orang normal. Aku mau jadi orang normal. Kamu sakiti aku. Aku mau jadi orang normal, harus jadi anak baik. Kak Lin. Kak Lin? Kamu kerja sampai jadi gila ya HMPH? Kamu lihat deh di sini. Proyek ini sangat menjanjikan. Nah, Tuan Chen, pelajari dulu proposalnya. Kita mulai rapat sekarang. Suzihan, kamu ngapain? Makan siang nih, masih ada 3 menit lagi sebelum istirahat siang selesai. Masih ada 3 menit lagi. Siapa yang suruh kalian berani pakai waktu istirahat siang buat rapat? Lihat aja, aku bakal benerin suasana kantor pakai mikrang. Suzihan keluar. Kenapa kemarin kan udah bilang, suruh aku presentasiin proposalnya? Ah, gak apa-apa. Kerja tetap kerja, makan juga harus. Bisa dimengerti, kita lihat proposalnya aja. Nih proposalnya semua di sini, suruh aku cerita. Aku juga cuma baca, mending kamu baca sendiri lebih cepet. Gaya kantor formalis kayak gini. Harus kita generasi 00-an yang benerin. Maaf Pak Chen, aku yang jelasin. Ah, gak apa-apa, anak muda kerjaannya emang cepat. Bisa dimengerti proposal ini. Kita udah diskusi berkali-kali, udah saling kenal. Kali ini cuma mau lihat beberapa detail, terus revisi dikit. Harus selesai dalam 3 hari. Kamu serius nih, proposalnya udah selesai? Masih mau revisi? Klien kayak kalian nggak peduli sama kita ya? Mau revisi juga boleh bayar dulu. Suzihan keluar. Aku nggak mau. Kalian gak mau kerja sama, gak perlu kayak gini. Mempermalukan kita, ayo pergi. Pak Chen. Pak Chen. Bangun. Ngapain? Bangun. Kamu udah bikin klien seneng ya? Kamu tahu nggak kalau nyakitin klien bisa berabe? Nah gitu dong sama partner. Biarkan mereka tahu kekuatan aku, biar nanti waktu kerja sama nggak berani ngebully kita. Kamu kurang nonton video motivasi, siapa yang ngajarin kamu ngadapin klien kayak gini? Kamu gak mau cari duit ya, jangan kerja. Kita masih nunggu proyek ini. Nayak job dan KJ. Kalian serius nih? Kerja sama hilang ya udah. Pesanan 8 juta dibatalkan, kamu yang bayar. Kenapa aku yang bayar? Kerja sama gagal. Bukan cuma tanggung jawab aku, kamu mau aku bayar semuanya. Kamu ini ngebully di kantor. Bullying di tempat kerja saya. Ini disebut bullying di tempat kerja. Lin Jie, yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan kerjasama ini. Sudah Lin Jie, jangan pedulikan generasi 00-an ini dulu. Malam ini minta maaf ke Pak Chen. Kamu harus datang malam ini minta maaf ke Pak Chen. Saya tidak lembur. Tidak datang. Kamu tunggu saja dipecat. Saya minta maaf kalau disuruh minta maaf. Lihat bagaimana generasi 00-an kami membereskan tempat kerja. Pak Chen, kejadian siang tadi adalah kesalahan kami. Terima kasih sudah mau memberi kami kesempatan lagi. Ah, tidak apa-apa, santai saja. Sudihan berdiri dan minta maaf ke Pak Chen. Pak Chen tidak heran sangat memahami kami anak muda. Ternyata Pak Chen suka yang muda ya. Oh, kamu bilang anak saya ya? Dia juga generasi 00-an, mungkin kalian bisa akur. Oh. Anak angkat. Lebih dekat dari sekretaris. Ada kerjaan anak yang kerjain, tidak ada kerjaan. Pak Chen, dia mabuk. Saya tidak mabuk Pak Chen, kayak begini. Cari beberapa yang muda, kenapa? Pak Chen, saya jago motret. Bantu kalian foto-foto ya. Suzihan, kamu ngapain sih?
Aye tenang saja dengan Pak Chen. Ada bukti selingkuh. Kerjasama ini pasti berhasil. Sudah Manager Lin. Kalian Tian Heng berkali-kali membuat kami marah, menghina kami. Bukan. Kedepannya jangan kerjasama lagi, kita pergi. Pak Chen. Pak Chen, Pak Chen, Pak Chen. Pak Chen, Pak Chen. Sudihan, kamu gila ya, ini anak kandung Pak Chen. Kami sudah sering bertemu. Kamu tidak bilang saya tidak tahu. Tidak tahu terus menebak-nebak hubungan orang lain ya? Saya sudah berusaha keras minta maaf padanya. Kamu mau saya bagaimana lagi? Sudah saya tahu kamu memang tidak suka saya. Sengaja menyakiti saya. Jangan nangis. Jangan nangis. Kamu mau apa? Kamu mau mukul aku ya? Mukul aja sini, mukul sini, mukul sini, mukul. Xiao Yi. Kamu harus hidup seperti orang normal. Aku mau jadi orang normal. Oke, kamu berani mukul aku. Ini bullying di tempat kerja. Pergi. Tidak masuk kerja tanpa alasan sepanjang pagi, Suzihan. Kamu harus kasih aku penjelasan yang masuk akal. Aku sudah absen masuk kerja. Bagaimana bisa dianggap tidak masuk kerja? Lalu kenapa sepanjang pagi tidak ada di tempat kerja? Siapa bilang kerja harus di tempat kerja? Anak muda bicara soal kebebasan, ngerti gak? Free, yang penting aku bisa menyelesaikan pekerjaan. Di mana saja bisa. Kamu mau kebebasan, aku kasih kebebasan. Besok kamu tidak usah datang. Oke, aku datang lusa. Lusa juga tidak usah datang. Lalu kapan aku harus datang? Aku bilang kamu dipecat, tidak perlu datang selamanya. Kenapa kamu bukan manajer hire, bukan direktur perusahaan? Atas dasar apa kamu memecatku? Atas dasar aku kepala departemen desain. Atasan langsungmu. Aku akan memecatmu. Ini bullying di tempat kerja sebagai generasi nol. Aku harus berani melawan. Teman-teman, siapa yang ngerti? Tidak terbayang di hari ketiga ketemu bos seperti ini. Aku akan ke kantor ketenagakerjaan mengajukan arbitrase untukmu untuk perusahaan. Kamu ngapain hari pertama kerja sudah merusak alarm kebakaran? Bikin komputer kantor rusak banyak. Tidak ada yang salahin kamu, kamu malah merasa sudah benar. Hari kedua kerja, sudah berantem sama Klein Lin Ji susah paya minta. Kesempatan minta maaf, kamu malah bikin berantakan proyek 8 juta ini. Langsung hilang. Aku lihat kamu yang katanya mau benahi tempat kerja. Malah bikin ribut Lin Jie kalau tidak memecat kamu. Aku juga mau memecat kamu. Kenapa kalian semua membela dia? Aku ini demi kebaikan kalian. Kerja lembur itu kebiasaan buruk. Harus diubah, merendahkan diri pada klien juga kebiasaan buruk. Harus diubah, aku tahu kalian. Kalian sudah terbiasa jadi kuda beban, tidak mau jadi manusia seperti aku. Suzihan, kalau kamu sakit cepatlah berobat. Jangan buang-buang waktu kami di sini. Aku sudah ngerti kalian. Kalian semua bersekongkol untuk menindas saya. Saya Suzihan tidak takut apapun. Saya lihat siapa yang berani memecat saya, nanti saya akan menghubungi pengacara. Menggugat kalian generasi 00-an, kalian benar-benar. Otak tidak berkembang sepenuhnya, otak kecil sama sekali tidak berkembang. Siapa yang merekrutmu ke perusahaan ini untuk menimbulkan kekacauan? Siapa yang ingin memecat Zihan? Yang dong mereka. Mereka semua menindas saya. Saya di sini, jangan takut, tidak ada yang berani memecatmu. Xiaolin, apa yang kamu lakukan setiap hari di tempat kerja? Berkelahi dan berisik, orang tidak tahu. Perusahaan ini seperti pasar sayur. Kamu tanya sendiri Suzihan apa yang dia lakukan beberapa hari ini. Haruskah saya memecatnya? Tidak berani mengatakan ya, saya yang akan mengatakan. Hari pertama kerja memicu alarm kebakaran, menyebabkan beberapa komputer perusahaan rusak, menghambat kemajuan perusahaan. Hari kedua membantah klien. Kerjasama 8 juta dibatalkan. Hari ketiga mangkir tanpa alasan selama setengah hari, membantah atasan. Kamu bilang haruskah saya memecatnya? Saya baru datang 3 hari, dia tidak mengajari saya apapun. Tentu saja saya tidak tahu apa-apa. Linyi, ketika hal seperti ini terjadi, kamu sebagai pemimpin tentu saja bertanggung jawab. Bagaimana bisa menyalahkan semua tanggung jawab pada seorang magang? Selain itu, di tempat kerja, siapa yang tidak melewati tahap magang? Mundur selangkah, laut dan langit luas, tahan sebentar angin dan ombak tenang. Kamu yang mundur, kaki saya tidak baik, tidak bisa mundur. Kamu yang tahan departemen desain, kami tidak bisa tahan. Yang Zong, lihat mereka. Linyi, begini caramu mengelola departemen desain. Semua berani membantah saya adalah orang yang dikirim dari kantor pusat. Kamu berani membantah saya akan membatalkan bonus bulan ini. Mengapa membatalkan bonus setengah kerja sama perusahaan? Adalah karena desain Lin Jie tanpanya. Perusahaan ini tidak mungkin memiliki pesanan. Tanpa grup Tian Heng, siapa yang akan melihat desain Linyi? Siapapun bisa membuat desain Linyi, hanya memanfaatkan keuntungan perusahaan. Mengira dirinya hebat Linyi. Bicaralah Linyi.
Jangan berpikir kamu hebat karena menandatangani beberapa kontrak. Jangan berpikir dirimu hebat. Ingat perusahaan akan tetap berjalan tanpa siapapun. Masih akan berjalan. Jika saya melihatmu menindas Suzihan lagi bawa departemen desainmu. Sinyonya pergi dari sini. Kalian benar-benar berisik, sangat berisik. Aku akan membunuhmu, maka akan tenang. Kak Lin, Kak Lin, Kak Lin, Xiao Yi. Jangan membunuh. Mari kita hidup normal ya. Jangan membunuh, jangan. Kacamataku. Untungnya Dr. Shen masih ada. Dirut yang lihat dia. Gila-gilaan seperti orang gila. Apa yang kau bicarakan Kak Lin, kami selalu baik. Kalau gila itu karena kau yang membuatnya gila. sudah jangan bertengkar. Itu Xiao Lin. Kau tetap bawa Zihan ya. Dia memang agak keras kepala tapi tidak ada niat jahat. Ajarin aja lagi. Dirut yang ini baru gaya seorang pemimpin. Aku pasti akan belajar dari MU, tidak belajar dari orang yang pelit dan picik. Masalah hari ini sampai di sini saja, Suzihan. Kalau kau menggangguku lagi, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Semuanya kembali bekerja waktu sempit, tugas berat. Semuanya bekerja keras ya. Kak Lin, kau ganti baju dulu. Kacamata itu sepenting itu ya? Lihat saja kalau tidak pakai kacamata bagaimana bisa bekerja. Suzihan, kau sedang apa? Aku hanya olahraga itu penting. Apa kau yang mengambil kacamataku? Siapa yang ambil kacamatamu? Pasti kau sendiri yang kehilangan. Kau menuduhku. Zihan, tolong kembalikan kacamataku. Kacamata itu sangat penting bagiku. Ternyata sangat penting. Aku mohon kembalikan kacamataku, aku akan menganggap tidak terjadi apa-apa. Bisa saja kembalikan, kau bilang ke semua orang. Kau melakukan bullying di tempat kerja, kau bersalah. Lalu berlutut dan minta maaf padaku. Baru aku akan pertimbangkan mengembalikan kacamatamu. Ini semua kau yang gambar. Iya, Xiao Yi, bakat desainmu sungguh luar biasa. Setelah kamu keluar dari rumah sakit pasti bisa jadi desainer terbaik. benarkah aku bisa keluar dari rumah sakit? Tenang saja, aku pasti akan berusaha menyembuhkanmu. Kalau aku keluar dari rumah sakit, apakah aku tidak akan bertemu kamu lagi? Tenang saja, aku akan selalu menemanimu. Menemanimu menjalani hidup normal. Aku tidak bisa hidup tanpa Dr. Shen, aku tidak bisa kehilangan Dr. Shen. Apa yang kamu omongin kalau tidak pergi? Aku akan buang kacamata ini. Jangan, aku janji sama kamu. Kembalikan kacamataku, aku janji apa saja sama kamu. Aku melakukan perundungan di tempat kerja terhadap Suzihan, aku bersalah. Aku melakukan perundungan di tempat kerja terhadap Suzihan, aku bersalah. Aku melakukan perundungan di tempat kerja terhadap Suzihan, aku bersalah. Kak Lin. Aku yang mengganggu kerja semua orang, mohon maafkan aku. Baiklah. Kembalikan saja boleh. Kembalikan nih. Aduh, kacamatanya rusak. Dr. Shen hilang. Gila. Kamu merusak kacamataku, kamu harus mati. Aku bunuh kamu. Tolong aku, dia mau bunuh aku. Kak Lin, Kak Lin, kenapa kamu tenang? Kak Lin, kamu baik-baik saja. Kak Lin, mending ngomong baik-baik. Kak Lin, meskipun Suzihan jahat tapi aku tidak mau Kak Lin melakukan kejahatan karena orang seperti itu. Kamu harus mati, kamu harus mati. Aku mau telepon polisi. Telepon 120 saja biar bantu urus jenazahmu. Cuma kacamata perlu sampai segitunya. Jangan pukul lagi, aku salah.
Aku ganti kacamatamu. Dr. Shen hilang, kamu harus mati. Kacamatanya rusak. Kamu harus ikut mati. Kacamata tidak rusak, kacamata tidak rusak. Barusan aku bohong, kacamatamu ada di sini. Kacamata ada di sini. Dr. Shen, kamu masih ada. Dr. Shen masih ada. Linyi, kenapa kamu gila? Yang Zong, lihat mereka memperlakukan aku seperti apa. Kamu harus membela aku. Kamu siapa sih? Yang Zong, aku Zihan. Zihan. Siapa yang memukulmu sampai begini? Linyi memukul rekan kerja saat jam kerja mencari masalah. Kamu anggap apa perusahaan ini? Anggap apa aku sebagai direktur? Dia yang mulai ganggu aku. Antar rekan kerja bercanda aja. Kamu sampai segitunya naik pita melihat orangnya dipukul sampai begini. Su Zihan malah minta Lin Jie berlutut minta maaf. Minta maaf aja, kenapa dia yang mulai? Lin Jie marah karena kacamatanya dirusak. Kacamatanya kan masih baik-baik aja di wajahnya. Menurutku dia cuma cari kesempatan balas dendam Tianheng Group. Tidak butuh orang seperti kamu. Lin Jie sudah mengerjakan berapa banyak proyek untuk Tianheng Group kamu. Ini baru namanya cari kesempatan balas dendam mencari masalah. Kamu bilang aku tidak pantas di Tianheng Group. Kalau gitu cepat keluarkan aku. Aku tidak berani mengeluarkanmu. Tapi aku bisa menyerahkan semua proyek di tanganmu ke Zihan. Kecuali kamu minta padaku kalau tidak. Baiklah, kalau begitu aku ambil cuti tahunan. Aku. Terima kasih Yang Zong, aku pasti akan berusaha sebaik Semangat. mungkin. Kalau begitu aku tunggu kabar baikmu menghancurkan grup ini. Lin Jie. Rumahmu sendiri tidak punya toilet kencing di depan rumahku. Ini namanya air kencing tidak mengalir ke orang lain, ngerti nggak? Kalau bukan karena kamu tetanggaku, tidak akan dapat keuntungan ini. Kamu kencing di depan rumahku, aku malah harus bersyukur padamu. Sama-sama. Siapa yang bilang kamu boleh pergi, bersihkan dulu baru pergi? Kamu ini ada habisnya nggak sih, lorong ini punyamu ya? Aku mau kencing di mana ya, di mana, kamu ngapain ikut campur? Berhenti, rumahku bukan area publik, apalagi toilet pribadimu. Apa sih teriak-teriak, apa percaya nggak aku pukul kamu? Xiao Yi harus minum obat tepat waktu. Hidup seperti orang normal. Aku ingin jadi orang normal, jadi orang normal. Bergumam apa sih, sakit ya? Ya aku sakit, aku ingin membunuhmu. Gila ya kamu. Tidak boleh membunuh. Aku ingin jadi orang normal, Dr. Shen bilang aku harus jadi orang normal. Xiao Yi, senyummu cantik sekali. Xiao Yi, setelah kamu sembuh aku ajak kamu jalan-jalan. Kita pergi piknik, pergi lihat laut. Aku ajak kamu ke taman bermain. Jadi, kamu harus jadi orang normal. Aku harus jadi orang normal. Kok kamu tinggal di sini? Ini asrama karyawan grup Tianheng. Hanya karyawan tetap yang bisa tinggal. tentu saja manajer yang bantu aku, kamu nggak bisa. Bukan berarti aku nggak bisa. Ini juga melanggar peraturan. Peraturan aturan perusahaan. Di kamu itu peraturan buat aku cuma secari kertas. Masih ada urusan, nggak, cepat pergi. Jangan ganggu aku buka pesta. Sayang, kok kamu lama banget. Aku tunggu kamu balik di wait nih. Kamu nggak lihat aku diganggu. Waduh, kok kamu. Cuma pipis di depan rumah kamu, kok kamu marah? Sayang, dia itu Linyi yang suka bully aku di kantor. Kalau nggak ada manajer yang bantu aku, udah lama aku dibully mati. Sayang, siapa yang ganggu kamu, nanti aku pukulin. Sekarang jam 12:30 malam kamu bikin ribut. Nggak kasih orang tidur. Di rumah aku buka pesta, kenapa? Iya, orang lain pada tidur, cuma kamu yang nggak bisa tidur. Jangan-jangan karena kamu banyak dosa. Jadi nggak bisa tidur. Kamu ini ganggu ketenangan. Ganggu ketenangan, kenapa orang lain nggak merasa, cuma kamu yang merasa? Sasarin aku, oh aku tahu pasti karena aku ganteng banget, jadi pengen menarik perhatianku. Benar kan cewek? Kamu ini main api.
Sayang, jangan sampai tergoda sama si cewek jelek ini. Dia ini ada masalah. Gila. Gila. Hahaha gila. Ayo lanjutin pesta. Ribut banget, ribut banget. Ribut banget, kenapa nggak bisa diam? Kenapa nggak bisa diam? Bunuh mereka. Ia bunuh mereka biar diam. Xiao Yi jangan bunuh orang. Aku nggak boleh bunuh orang. Aku janji sama Dr. Shen nggak boleh bunuh orang. Dr. Shen, aku sangat merindukanmu. Aku akan selalu menemanimu. Tidak melihat makanan pesanan beberapa hari ini. Sudah 4 kali makanan pesananku hilang, kamera pengawas juga dirusak. Benar-benar tidak beretika. Sayang, pintar sekali kamu merusak kamera pengawas itu. Dia tidak punya bukti kalau kita yang mengambil makanannya. APA maksudnya mencuri. Itu kan di area umum. Kalau begitu milik bersama siapapun, yang makan tetap saja makan hahaha. Dulu waktu aku di kantor dia juga bilang aku makan mie siput. Sekarang dia sendiri juga makan kok. Sayang tenanglah. Nanti aku pasti akan memastikan dia datang. Membuatnya berlutut minta maaf padamu, lalu membuatnya menyerahkan posisi supervisor itu padamu dengan sukarela. Nanti di kantor kamu bisa senaknya. Hahaha. Kenapa mie siput ini begitu pedas? Pedas itu enak. Perutku sakit sekali selesai sudah. Sayang. Cepat, aku juga ingin ke toilet umum di bawah. Aduh, perutku mau meledak, pantatku juga mau meledak. Aku tidak akan pernah mencuri makanan pesanan lagi. Ternyata mie siput itu dicampur cabai super pedas, obat pencahar dan 1 kotak wasabi utuh. Ini pasti bikin kalian jera beberapa hari ke depan. Apa sih makanan pesanan dari gadis manis itu? Bikin radang usus karena terlalu banyak makan tidak bisa. Biaya obat ini harus dia bayar. Jangan buru-buru. Kalau kita pergi bukankah sama saja mengakui bahwa makanan pesanan itu memang kita yang ambil? Lalu bagaimana? Haruskah kita pasrah saja? Kalau dia tidak memberi, kita bisa ambil sendiri. Malam ini aku akan ke rumahnya. Nanti saat di rumahnya. Mau ambil apa saja boleh, pasti tidak rugi. Kamu hebat sekali, sayang. Hahaha. Aku? Kamu duduk saja dulu, aku duluan yang pergi. Kamu aduh. Aduh, selesai sudah, pasti wanita itu sudah bangun. Apa-apaan sih dia taruh foto mendiang di rumah? Menakutkan sekali. Baru saja aku bermimpi kamu mengajakku pergi melihat laut yang berwarna pink. Hubungan manusia dan hantu belum selesai. Pencuri tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Kamu si imut-imut berani-beraninya menggoda suamiku. Bagus juga kamu si imut-imut jual kecantikan sampai ke komplek kita. Ngapain banyak bicara sama dia, pukul aja. Kalian ngapain? Siapa yang jual kecantikan? Siapa yang menggoda suamimu? Kamu taruh celana dalam di kantong suamiku. Kamu masih bilang tidak jual kecantikan. Aku akan laporkan kamu ke polisi. Kamu ini memfitnah, celana dalamku hilang beberapa hari yang lalu. Aku juga bisa bilang suamimu masuk rumah mencuri. Masa suamiku tengah malam?
Datang mencuri celana dalammu, kamu pikir kamu siapa? Benar, aku rasa kamu cuma pengen sama pria. Hari ini berani kasih celana dalam ke pria. Besok berani masuk selimut pria di komplek ini. Ada orang seperti kamu sungguh memalukan. Hari ini aku harus menegakkan keadilan. Kacamata, Kamu kemari. lepaskan. Kamu berani melawan. Kalian yang masuk rumah tanpa izin menghina dan memukulku duluan. Aku cuma membela diri. Kalau kalian tidak pergi, aku akan telepon polisi. Telepon saja, aku lihat polisi mau bantu. Kamu si selingkuhan atau aku? Sekali lagi, celana dalam itu tidak tahu suamimu dapat dari mana. Suamiku bilang kamu yang kasih. Kemarin aku lihat dia berselingkuh dengan suamimu di depan komplek. Jangan asal ngomong, aku tidak pernah bicara dengan pria lain. Kamu pikir semua orang seperti kamu tidak tahu malu? Kali ini aku maafkan kamu kalau ketahuan lagi. Kamu menggoda suamiku, aku buat kamu tidak bisa makan. Pergi-pergi. Kalau kalian tidak pergi, aku bunuh kalian. Orang gila. Xiao Yi, jangan bunuh orang. Kita hidup normal ya. Aku janji. Jadi orang normal. Celana dalam itu benar dia yang kasih ke kamu. Iya, dia juga suruh aku ke rumahnya. Sudah, istri aku tahu, maaf. Nanti aku suruh orang urus dia buat kamu lega. Baru seperti ini. Dr. Shen, dunia hewan yang kuat yang menang. Kenapa aku yang hebat ini masih dibully sama mereka? Xiao Yi, kalau mereka bully kamu, kamu bisa pilih lapor polisi pakai cara hukum. Untuk menghukum mereka, jangan balas dendam. Aku mau jadi orang normal. Harus belajar pakai senjata hukum untuk lindungi diri. Xiao Yi, aku percaya kamu pasti bisa temukan cara hidup yang cocok buat kamu. Dr. Shen, kamu harus selalu temani aku sampai aku jadi orang normal. Kalian siapa keluar? Mau kami keluar boleh, tapi tunggu. Setelah aku puas baru aku pergi, Liangge. Kita kan bukan mau ngejarah barang, kamu bodoh apa? Cewek ini kan juga barang. Liangge bener juga. Aku cari barang berharga dulu, tunggu kamu selesai main sama cewek ini baru aku balik. Bener juga, ayo mulai. Lepasin aku. Kagak. Dr. Shen, Dr. Shen. Liangge. Kembalikan. Sepanjang hari pegang foto orang mati, kamu gila ya? Aku mohon, aku kasih semua uangku. Jangan sakiti Dr. Shen, aku mohon. Kamu sekarang punya hak apa untuk nego sama aku, hah? Aduh. Kacamata. Yang kamu cari ini bukan. Oke, sekarang langsung. Aku kasih. Dr. Shen. Foto kacamata. Sudah hilang semua. Aku gak bisa ketemu Dr. Shen lagi. Ngomong apa? Jangan pura-pura ngeri gitu. Kalian sudah bunuh Dr. Shen. Aku mau kalian ikut mati sama Dr. Shen. Cepat pegangin dia. Barang kalian belum diambil. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat lagi, dekat aku bunuh. Pintu sialan ini kenapa gak kebuka? Aku juga nggak tahu. Cepetan buka pintu. Pintunya udah kebuka. Pintu apa sih? Pintu neraka apa?
Tolong lepaskan kami. Kita nggak akan nuntut kamu. Kalau kamu beneran bunuh kita, itu melanggar hukum, melanggar hukum. Melanggar hukum, melanggar hukum. Siapa bilang aku mau bunuh kalian bilang? Siapa yang nyuruh kalian datang? Kamu bilang. Aku bilang semuanya itu si Liang. Dia bilang ajak kita ngelakuin hal besar. Si Liang bilang barang-barang di rumahmu yang bisa diambil, ambil semua. Yang nggak bisa diambil, hancurin aja. Itu si Liang. Dia juga bilang mau bakar rumahmu, nggak ada hubungannya sama aku. Bukan kamu. Non. Bercanda. Bercanda. Kalau gitu aku juga bercanda sama kamu. Bercanda yang bikin kamu nggak punya keturunan. Buka pintu, ada yang nelpon polisi. Siapa yang nelpon polisi? Aku. Mereka masuk rumah nyuri dan ngehancurin barang-barang di rumahku. Aku waktu itu takut banget sampai pingsan. Pas bangun udah kayak gini. Kayaknya mereka ada masalah internal, nggak tahu gimana. Sampai pada berantem, bawa mereka semua ke kantor polisi. Kamu ikut kita buat laporan. Dr. Shen, meskipun aku nggak bisa nemenin kamu lagi, tapi aku udah nemu cara ngontrol emosi. Aku pasti bakal jadi orang normal. Linyi, kenapa kamu ngirim suamiku ke kantor polisi? Dia masuk rumah nyuri, aku nelpon polisi secara normal. Kenapa kamu nggak maafin dia sekarang di kantor polisi? Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, gimana kamu? Kalau gitu kamu cari cara masuk, temenin dia, ngapain nyari aku? Linyi proposal tender grup Yongtai. Kenapa kamu belum selesai gini caranya kamu ngurus proyek? Siapa yang tanggung jawab proyek ini? Xu Ziaihon. Terus ada hubungannya sama aku, Linyi, apa? Kamu bagian dari perusahaan, kepala departemen proyek. Proyek ini harus kamu yang bertanggung jawab. Saya tidak akan lama lagi menjadi bagian dari perusahaan. Hari ini saya datang untuk mengundurkan diri. Saya tidak peduli, kamu harus menyelesaikan proyek ini sebelum pergi. Tapi Departemen Personalia sudah menyetujui permohonan pengunduran diri saya. Hal-hal yang perlu diserahkan saat pengunduran diri sudah saya serahkan sebelum cuti. Kepada Suzihan, saya ingat dulu sepertinya Anda yang mengawasi saya secara langsung, Pak Yang. Saya menyarankan Anda untuk mencari Suzihan kembali. Lihat apakah dia bisa menciptakan keajaiban untuk Anda. Kamu Pak Yang, datang terlambat, pulang cepat, bolos tanpa alasan. Sejak saya menjadikan Anda karyawan, tetap Anda benar-benar tidak terkendali. bukankah Anda bilang asalkan saya menyelesaikan pekerjaan? Apakah proposal tender Yongtai sudah selesai? Masih ada 3 hari lagi. Saya pasti akan menyelesaikannya dalam 3 hari. Jika kamu merusak proyek ini, kamu harus pergi dengan membawa barang-barangmu. Apa yang kamu lihat? Cepatlah mengerjakan proposal tender. Tapi kami semua sedang mengerjakan proyek lain. Dulu proposal seperti ini selalu dikerjakan oleh Kak Lin sendiri. Apakah kamu tidak bisa melakukannya? Siapa bilang saya tidak bisa? Apa yang bisa dilakukan Linyi saya juga bisa, kalian. Jangan meremehkan saya, lihat saja. Saya pasti bisa memenangkan tender Yongtai kali ini. Mungkin proposal Linyi sebelumnya bisa digunakan. Akhirnya saya bisa merekrut jenius desainmu untuk tender kali ini. Kamu harus membantu saya memeriksanya. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Pak Kim. Yang ikut serta dalam tender kali ini adalah grup Tianheng. Jangan sampai kamu terpengaruh oleh hubungan lama. Haha. Saya pasti akan sangat serius menghadapi setiap perusahaan yang ikut tender. Apakah desain untuk kali ini sudah siap? Tenang saja, Pak Yang, sudah siap sejak lama. Jika ada kesalahan kali ini, Bukankah ini Linyi? Wah, bukankah ini Kepala Lin? oh hahaha, saya lupa. Kamu sudah keluar dari Tianheng. Mengapa kamu menganggap tempat ini sebagai bos hipinmu? Bukankah ini magang generasi 00? An Suzihan sudah menjadi karyawan tetap ya? Maka hari ini harus menghasilkan desain yang bisa dilihat orang, tunjukkan padaku. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan kerjasama dengan grup Yongtai. Kooperasi dengan grup Yongtai lo. Apa maksudnya bisa dilihat? Masa masih belum cukup malu? Halo semua, saya pembicara utama dari grup Tianheng, Suzihan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan desain kami kepada kalian semua. Dari mana ini stiker orang tua cewek ini kelihatan? Muda-muda kok bisa bikin sesuatu yang begitu kuno? Saya dan ayah saya ngobrol aja nggak pakai stiker kayak gini. Di acara resmi kayak gini dia malah bawa barang kayak gini. Ngabisin 500 yuan buat ngerapihin PPT. Kok bisa jadi kayak gini gambarnya di PPT mana? Tidak mempengaruhi kualitas konten kami, percayalah. Setelah melihat konten tender kami pasti akan sangat puas.
Itu tadi adalah desain dari grup Tianheng. Semoga bisa mendapatkan kesempatan kerjasama dengan grup Yongtai kali ini. Grup Yongtai tidak akan bekerja sama dengan Tianheng. Kenapa? Karena desain kamu adalah plagiat dari desainnya. Plagiat dari desain saya sebelumnya. Kamu tidak punya bukti, jangan asal tuduh. Bukti saya kasih bukti. Kamu ini waktu resign dari perusahaan banyak hal. Gak serah terima sama saya ambil sendiri. Harusnya nggak gitu kan? Kalau plagiat desain saya untuk bikin proposal tender grup Yongtai, itu juga bagian dari pekerjaan dong. Kalau begitu, berarti direktur yang diam-diam mengizinkan tindakan plagiatnya dong. Perusahaan kayak gini, saya nggak mau kerja sama lagi. Bisa nyari karyawan kayak gini, bosnya juga sial banget. Kami grup Yongtai paling memperhatikan orisinalitas konten proposal kamu. Sudah pasti plagiat dari proposal Ibu Lin. Kami tidak akan bekerja sama denganmu. Saya lulusan universitas ternama luar negeri. Kamu si tua ini ngomong apa sih? Cepetan minta maaf, kamu yang tua tapi nggak tahu diri. Suka ngomong sana-sini, seharusnya cepat-cepat reinkarnasi. Wah, anak muda yang berani sekali. Tahu saya siapa Direktur Qin? Maaf ya, dia nggak tahu. Anda adalah ketua grup Yongtai, berani tidak hormat pada ketua kami. Cepetan minta maaf. Kalau kamu pakaiannya kayak orang tua di taman, siapa yang tahu kamu ketua? Saya suruh minta maaf, ngapain kamu? Berani sentuh ketua kami, masih belum sadar ketua. Kalau ada masalah saya pasti akan membuat grup Tianheng menanggung akibatnya. Tuan Qin, saya yang salah. Nanti saya akan memecatnya Yang Wei. Kualitas karyawan di perusahaan Anda perlu ditingkatkan. Sebelum peningkatan internal selesai, grup Yongtai tidak akan pernah bekerja sama dengan Anda. Kami juga tidak akan bekerja sama dengan grup Tianheng. Tidak kerja sama, tidak kerja sama. Jangan begitu, kalian semua tidak mau kerja sama. Perusahaan kami pasti akan bangkrut. Lini, ini semua salahmu, proyek kerjasama yang kamu tinggalkan di perusahaan. Kenapa kita tidak bisa menggunakannya? Itu bukan desain yang saya buat selama saya bekerja. Apa kamu tidak melihat tanggal di dokumen? Itu adalah desain yang saya buat sebelum saya bergabung. Hak cipta hanya milik pribadi tanpa izin. Tidak boleh digunakan untuk Apa komersial. hak cipta, apa komersial? Sepertinya grup Tianheng tidak hanya perlu meningkatkan kualitas karyawan, tapi juga kesadaran hukum karyawan. Ini semua salahmu, salah kamu. Salah kamu membuat perusahaan sampai seperti ini. Saya akan memecatmu mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawan grup Tianheng. Memecatku? Siapa yang berani memecatku? Jangan pikir kami generasi 00 an tidak tahu apa-apa kalau kamu memecatku. Saya akan melaporkanmu ke Dinas Tenaga Kerja. Baik, saya juga akan melaporkanmu. Karena kesalahanmu dalam bekerja perusahaan. Mengalami kerugian 10 juta. Lihat nanti bagaimana kamu membayarnya. Apa 10 juta? Tuan Yan, jangan laporkan saya. Saya masih generasi 00 an, kalau saya punya utang 10 juta. Hidup saya hancur. Malam ini, saya sudah membayar kesalahanmu, saya tidak bisa terus-terusan salah. Tuan Yang, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya mohon. Kamu memojokkan Lin Yi di perusahaan, saya membantumu. Itu karena kamu tidak menimbulkan kerugian apapun. Kali ini, kamu menyebabkan kerugian 10 juta untuk perusahaan. Bagaimana saya bisa memaafkanmu? Kamu harus membayar kesalahanmu. Pergi dari sini. Segera batalkan kontrak Su Zihan. Buat surat gugatan, laporkan dia. Karena kesalahannya perusahaan rugi 10 juta. Pasti harus dia yang bayar. Lini, Kak Lini. Lin, direktur, saya mohon tolong bantu saya. Tolong Yang direktur. Pertama, saya sudah menjadi karyawan grup Yongtai. Saya bukan atasanmu. Kedua, dulu di perusahaan, ketika kamu menargetkan saya bersama pacarmu di asrama, menyusahkan saya, merusak kacamata saya, apakah ada yang membantu saya? Apakah kamu pernah berpikir suatu hari kamu akan berlutut memohon padaku? Perbuatan sendiri tidak bisa diselamatkan. Apakah saya salah? Chin Director, Anda selesaikan dulu masalah internal Anda. Ini apa? Yang direktur, kami datang untuk mengundurkan diri. Apa setelah Kak Lin pergi? Departemen desain jadi kacau balau. Su Zihan hanya bermalas-malasan. Tidak melakukan pekerjaan apapun. Lalu apa yang dia lakukan? Dia meminta kami sama seperti dia. Setiap hari tidak datang dan pulang tepat waktu, setiap pagi berjemur. Berjemur sampai jam 10:30 baru bisa bekerja. Efisiensi kerja rendah, tidak apa kami lembur. Bisa mengejar kemajuan, tapi Su Zihan di mana-mana membuat marah mitra saat Kak Lin masih ada. Semua kerjasama tidak perlu khawatir, hanya perlu tepat waktu. Menyerahkan desain saja sudah cukup. Ada hal seperti ini, berapa banyak dia membuat perusahaan rugi. Sekarang kami bahkan tidak tahu perusahaan punya bisnis apa. Kadang selesai mendesain baru tahu, dia sekarang sudah membuat semua. Klien marah, semua kerja sama kami dibatalkan. Yang direktur, meskipun Kak Lin tidak pergi, kami juga akan pergi. Su Zihan ini sungguh membuat departemen desain berantakan.
Sinuanya dulu, Su Zihan menepu atasan dan minam menyukan kebenaran. Saya tidak tahu apa-apa, beri saya kesempatan lagi. Perusahaan sekarang tidak bisa tanpa kalian, saya akan menaikkan gaji kalian. Yang direktur inti Departemen Desain adalah Kak Lin. Dia di mana, kami di mana? Yang direktur kami tetap akan mengundurkan diri. Jalan panjang, jaga diri masing-masing. Bersulang. Semua kali ini bersedia bergabung dengan saya ke grup Yongtai adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan. Saat pertama kali datang ke Tianheng, siapa yang menyangka Tianheng akan bangkrut karena ulah Su Zihan? Siapa yang tidak bilang Tianheng Group sebesar itu? Hampir hancur karena Yang Wei dan Su Zihan duo ini. Kak Lin, kamu belum tahu. Tianheng mengirim Departemen Hukum untuk menyelidiki menangkap Yang Wei dan Su Zihan, keduanya. Kenapa saya? Percayalah pada racun ayam itu, percayalah pada generasi 00N. Bisa membereskan kantor, semuanya bohong. Bohong. Kenapa aku harus percaya seorang pemula bisa memberi perusahaan darah baru kalau Linyi tidak diusir? Apakah semuanya akan berbeda? Kita semua sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Linje, dulu kan kamu pakai kacamata. Sekarang kenapa tidak pakai lagi? Ayah, Karena sekarang aku tidak perlu pakai kacamata juga bisa melihatnya. Cepat makan, nanti dingin. Cepat makan. Cara terbaik untuk merindukannya adalah menjadi seperti dia. Shenruchu, kita bisa bersama selamanya. Aku seperti kamu menjadi orang normal.